Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berusaha memperbaiki diri, memperbagi amal-amal diri, sehingga kita insyaallah menjadi manusia yang selamat di dunia wal akhirah. Kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang perpecahan umat Islam, tentang perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin dan bagaimana kita semestinya mensikapinya. Karena memang kita hidup di zaman fitnah, hidup di zaman di mana kita bisa mengakses segala macam informasi, baik yang benar maupun yang salah, dengan sangat mudah. Sehingga seorang muslim haruslah menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang kritis, orang-orang yang tidak taklid kepada sesuatu yang memang dia tidak mengetahuinya. Kita boleh taklid kepada ulama-ulama yang sudah diakui di kalangan kaum muslimin dan pendapatnya adalah benar. Kita tidak boleh taklid kepada orang-orang yang memang belum diakui secara internasional di dalam agama kita. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim semestinya untuk berusaha senantiasa mempunyai ilmu-ilmu syariat ini dengan sahih, dengan benar, agar supaya kita tidak mudah terjerumus di dalam lembah perselisihan di kalangan kaum muslimin. Pada kajian yang lalu sudah kami sampaikan bahwasanya perselisihan kaum muslimin sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang pasti akan terjadi, walaupun perselisihan itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Hadis, akan tetapi itu semuanya pasti akan berkelanjutan perselisihan tersebut sampai kapan? Sampai hari kiamat. Pasti akan senantiasa terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Panjenengan sekarang manusia, ya, secara umum di kita di Indonesia saja, kalau di negara lain tidak begitu kentara. Kalau di Arab Saudi ya Islam, tidak ada bajunya, ya. Akan tapi kalau di Indonesia Islamnya banyak. Adanya Islam A, B, C, D sampai mungkin sampai Z, ya. Ya, masing-masing golongan mengaku paling benar. Ya. Dari pengakuan ini timbullah perselisihan. Kemarin sudah kami sampaikan, berselisih itu boleh sebatas yang diperbolehkan oleh syariat. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah kita berpecah belah. Tidak boleh, ya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Walaupun berbeda pemahaman, kita masih tetap bersaudara. Ini yang harus kita pahami. Sehingga
kita tidak mudah untuk terjerumus kepada perselisihan yang menimbulkan perpecahan. Pada kali ini ya, kita akan coba bagaimana kita harus mensikapi hal tersebut agar supaya kita semuanya selamat fid dunya wal akhirah. Karena memang tidak mungkin tidak, khususnya di kita di Indonesia secara umum, kita mau nggak mau ya, harus menghadapi perselisihan yang banyak. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan terbawa ngalor, terbawa ngidul, bingung. Gini betul? Makanya harus berilmu. Seorang muslim harus berilmu, harus punya patokan yang jelas, punya dasar yang jelas, punya akidah yang jelas. Seperti sudah kami sampaikan, ya, kita dahulu kita dilahirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu sangat kompleks. Manusia itu makhluk yang sangat kompleks. Kalau panjenengan sedikit membaca ilmu pengetahuan, yang namanya urat, ya, yang namanya otot, kalau disambung-sambung, kira-kira dari sini Jakarta itu lebih panjang otot panjenengan, urat panjenengan. Harus panjenengan pahami itu, ya. Urat panjenengan yang ada dalam tubuh kalau disambung-sambung, tekan Jakarta bisa lebih panjangnya. Energi listrik yang panjenengan punya di dalam tubuh itu bisa menerangi satu kecamatan. Ya, ini tubuh kita. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, dalam kehidupan di dunia ini, Allah sudah menurunkan yang namanya buku petunjuk. Ya, panjenengan tuku HP. Kalau tidak ada buku petunjuknya, ya rata yang nganggo. Gini betul? Sama dengan kita manusia. Manusia itu ada manual booknya, buku referensinya. Bagaimana cara menghadapi kehidupan dari mulai kita lahir sampai nanti kita mati. Itu ada. Yaitu di dalam Al-Quran. Gitu. Allah tidak akan membiarkan kita tersesat. Allah tidak akan membiarkan kita memasuki siksanya atau memasuki neraka. Allah sangat sayang kepada kita. Makanya Allah ketika sudah menciptakan kita semuanya, Allah juga menurunkan Alkitab, khususnya Al-Quran. Sekaligus juga memberikan penjelasannya kepada kita semuanya agar kita bisa menjadi orang-orang yang selamat. Pada kajian yang lalu kita sudah bahas nih ayat yang ke-213. Saya sedikit mengulang saja. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidah." Sesungguhnya manusia itu umat yang satu. Berasal dari bapak ibu yang satu, mempunyai agama yang satu. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini agamanya manusia itu adalah Islam. Tidak ada embel-embelnya dan senantiasa akan seperti itu. Faba'asallahu nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Dan Allah menurunkan Nabi, saking sayangnya Allah kepada kita. Makanya Allah menurunkan Nabi, mengutus para Rasulnya untuk menjelaskan manusia. Manusia, kamu hidup ini tidak untuk diciptakan tidak sia-sia. Allah tidak menciptakan kalian kurisine esuk tangi turu, ngode, madang, turu, maning. Bukan seperti itu tok. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada intinya diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Makanya Allah mengutus para nabi, para rasul untuk menjelaskan itu semuanya. Para nabi diutus untuk kaumnya, ya, sampai Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Ketika kita mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah. Itu konsekuensi dari syahadat.
Di samping mengutus para anbiya, para rasul, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah juga menurunkan kitab, menurunkan buku petunjuk bagi manusia. Ini jalanku, ya. Ini petunjuk yang harus kalian ikuti. Tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang lain, tidak boleh mengikuti buku-buku yang lain, tidak boleh mengikuti contoh-contoh yang lain. Makanya Allah melanjutkan dengan kalimat bil haqq, ya, dengan benar, dengan kebenaran. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Agar supaya Rasul tersebut dengan Alkitab tersebut, dengan Al-Quran tersebut menghukumi setiap perkara yang diperselisihkan oleh umat manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang kecil maupun yang besar, Al-Quran adalah solusi. Al-Qurannya sama, nabinya sama. Gini betul? Cara sholatnya sama mana betul? Beda, sayangnya. Ya. Ini, ya. Karena pada prinsipnya kalau kita berpegang kepada Al-Quran semuanya dengan penuh kesadaran memegang Al-Quran sebagai patokan dalam beribadah, pasti tidak akan berselisih. Akan tetapi memang ini sebuah keniscayaan, dan Allah atas kehendak Allah pula lah manusia, umat Islam khususnya, berselisih. Di sini dijelaskan oleh Allah, wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Tidaklah mereka berselisih, orang-orang yang sudah diberi kitab, sesudah datang bayinatnya, sesudah datang penjelasannya, mereka sudah tahu tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Akan tetapi mereka tetap berselisih. Sebabnya apa? Baghyan bainahum. Ada kedengkian di antara mereka. Ya. Sudah tahu Al-Quran benar, sudah tahu dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi kalau saya mengikuti penjelasan yang benar dari ulama A, engkau pengikuti nyong pada Melayu. Gini bang, itu seperti itu. Karena kedengkian, makanya tidak mau mengikuti kebenaran, walaupun tahu bahwa itu adalah kebenaran. Karena kedengkian ada dalam diri mereka, yang dipikir dunia tok. Padahal Allah tidak menghendaki demikian. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidni. Dan Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dari kebenaran dengan izin Allah. Kalau kita benar-benar mau mencari di antara perselisihan yang terjadi, kalau kita benar-benar mau mengkaji ilmunya, pasti Allah akan memberi kita hidayah untuk menentukan pilihan di antara dua pilihan. Pasti. Hanya sangat jarang orang yang mau belajar agama, sehingga kadang mengikuti hawa nafsu. Ada yang mengikuti hawa nafsu, ada sing melu sing penting batire akeh. Ada lagi yang ikut nyontoh melu kae bae wong aweh koden. Sama semuanya. Itu bukan dasar Al-Qur'an. Ini kenapa Allah memberikan penegasan. Ini sebenarnya kalau semua umat Islam memahami ayat ini saja, ya, tidak akan berselisih. Akan rapi sekali lagi, itu sunatullah, ya. Apa hikmahnya nanti kita pelajari. Kenapa Allah membiarkan kita berselisih? Di sini akhir ayat, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Tidak peduli dari golongan apa, tidak peduli sekolahnya apa, tidak peduli duitnya seberapa.
Kalau Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan petunjuk. Walaupun kuliahnya di Arab Saudi, walaupun kuliahnya di Mesir, kalau Allah tidak memberi petunjuk, tidak akan bisa. Panjenengan mungkin yang tidak kober apa tidak sempat apa tidak mampu. Tidak mampu sekolah dur. Alhamdulillah panjenengan mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa menjalani Islam sesuai dengan aturan Allah yang benar. Insyaallah kita wajib mensyukuri. Ya. Berapa banyak orang yang hafal 30 juz tapi dalam prakteknya, dalam akidahnya masih salah. Yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang bisa memahami ilmu Al-Qur'an, memahami ilmu macam-macam. Akan tetapi mereka tidak bisa memahami ayat-ayat yang sederhana dari Al-Qur'an. Ini berapa banyak? Ya. Kalimat ini, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kalimatnya sangat pendek, akan tetapi maknanya sangat luar biasa. Kita sebagai orang-orang bawahan, ya, orang-orang bawahan, orang-orang rendahan apa bahasanya, tidak punya kedudukan, tidak punya jamaah yang ribuan, orang duwe batir sing nganti ewon-ewonan. Tidak perlu kecil hati, ya, tidak perlu kecil hati. Karena memang kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sendiri sudah mengutarakan hal tersebut. Kebanyakan manusia adalah suka kepada kekafiran. Kebanyakan manusia suka kepada kesesatan, tidak suka kepada petunjuk. Dan ini sudah sangat bisa kita fahami pada hari sekarang ini. Orang kalau dikasih petunjuk jengkel, tapi kalau dikasih dosa seneng. Gini betul? Dikasih pengajian di bubarna, ditanggapna orkesma di gini betul? Seperti itu. Keadaannya seperti itu. Iya, kalau diberi pengajian berisik jadi, tapi orkestra ya lah kasih ngomong berisik teneng Pak. Begitu. Jamaah rahimakumullah, ya. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Kenapa sih Allah menghendaki atau membiarkan perselisihan itu terjadi? Panjenengan perhatikan surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ya panjenengan mudah-mudahan sudah banyak yang hafal surat Al-Mulk nggih. Mas Nafar hafal nggih? Itu semestinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, berarti hampir setiap malam. Hampir setiap malam membaca surat Al-Mulk sebagai wiridan. Ya kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas maknanya. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang sudah menciptakan yang mati dan yang hidup, agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Perhatikan kalimat di sini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kenapa Allah menghendaki atau berkehendak untuk membiarkan? Allah itu suka perselisihan, betul kira-kira? Suka perselisihan, betul? Tidak. Ya, tidak. Akan tetapi perselisihan tersebut memang diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar supaya apa? Ini jawabannya.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, sama seperti kita minum obat. Sebenarnya ngerti paksa-paksa bempeh minum obat pahit nggih. Tapi ada hikmah di balik kita minum obat, yaitu kesembuhan kita. Begitu juga Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti itu. Sebenarnya Allah tidak menghendaki, tidak suka dengan perselisihan. Akan tetapi dengan perselisihan tersebut Allah ingin menguji kalian, menguji umat manusia. Siapa di antara kalian ahsanu amalan, yang terbaik amalnya, yang terbagus, yang paling ikhlas. Ya, amalan yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Benar artinya paling mengikuti sunnah Rasulullah, paling mendekati dengan sunnah Rasulullah. Perhatikan di sini bahwa Allah tidak berfirman siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan. Akan tapi yang paling baik amalnya. Ya, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia itu belum tentu benar. Ya, sekali lagi Allah tidak mengatakan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalnya. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya, walaupun cuma sendirian? Karena kebenaran itu mutlak. Ya, kebenaran itu mutlak, milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kebenaran hanya ada satu. Tidak mungkin kebenaran itu ada dua, tidak mungkin. Ya, ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan di kita, tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, pasti salah satu benar, salah satu salah. Ini yang harus kita fahami, bahwasanya hikmahnya Allah berkehendak adanya perselisihan di antara umat manusia agar supaya Allah menguji kita bagaimana ketika terjadi perselisihan. Apakah dengan perselisihan tersebut panjenengan menjadi tafarruq, menjadi perpecah belah atau tidak? Ini kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan adanya perselisihan, baik yang kecil maupun yang besar. Nikmahnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Hud, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Ya, 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini kalau kita bahas juga panjang, saya tidak akan bahas. Tapi ini sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Orang kafir, orang-orang yang meneliti hal-hal ini sudah mengetahui, baru hari ini mengetahui bahwasanya proses penciptaan langit, bumi dan seisinya itu berlangsung dalam 6 masa, 6 kejadian. Itu ya, dimulai dari proses ledakan besar, dalam bahasa ilmiahnya atau dalam bahasa orang barat itu Big Bang, tabrakan, tumbukan antara partikel-partikel langit sehingga terpecah menjadi langit, menjadi bintang, menjadi matahari, menjadi bumi. Itu seperti itu. Dan Allah sudah menjelaskan sebenarnya dalam Al-Quran. Ya, semuanya kalau diteliti secara ilmiah, ini semuanya benar adanya, bahwasanya penciptaan langit dan bumi berlangsung dalam kurun 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy-Nya. Tahu arsy? Arsy-Nya Allah, ya. Arsy itu berada di mana? Di atas langit yang ke-7, arsy-Nya. Ya. Di sini Allah menjelaskan di atas air. Panjenengan tidak usah membayangkan, ya, tidak akan mampu tak kita untuk membayangkan. Ya, arsy itu bumi langit seisinya lebih besar arsy-Nya. Itu bumi langit yang 7 dibandingkan dengan arsy itu adalah sangat kecil.
Ya, apalagi dibandingkan dengan panjenengan. Itu pada kajian yang lalu-lalu kita sudah pernah membahas mengenai hal ini. Ya, saya tidak akan detail. Ya, kita ini ibarat apa? Sebutir pasir di padang pasir kalau dibandingkan dengan alam semesta. Bukan pasir, pasir kegedean, debu. Debu itu seberapa kelihatan panjenengan ini. Makanya tidak usah sombong jadi manusia. Ya, itu tidak usah sombong. Kita ini kalau memikirkan alam semesta, subhanallah, ya, maha besar Allah. Di sini juga Allah melanjutkan dengan kalimat yang hampir sama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya. Allah menciptakan langit bumi dan seisinya. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk kita semuanya. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya terkait dengan ciptaan Allah tabarak wa ta'ala? Kita diuji oleh Allah dengan ciptaan-ciptaan oleh Allah yang ada di langit maupun di bumi. Bagaimana kita mensikapinya? Itu. Pasti dalam perjalanannya akan terjadi banyak perselisihan di antara umat manusia. Ya. Karena kita qadarullah, kita mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Gini betul? Iya, tukang gendeng, tukang bata kepengennya terang terus. Sementara petani pengen suatu saat udan. Ini pasti akan terjadi perselisihan keinginan, perselisihan kepentingan. Dan kita memang harus menghadapi itu semuanya. Bagaimana kita menghadapinya? Dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu semuanya kita dudukkan dalam porsi yang benar sesuai hak dan kewajibannya masing-masing. Itu secara umum, ya. Kita lanjutkan. Akafi hampir sama. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada dalam bumi zinatan, sebagai perhiasan di dalamnya. Ya, semua yang ada di bumi. Perhiasan dunia yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Untuk manusia sebagai rezeki, ada yang sebagai pandangan, ada yang sebagai hiburan, ada yang sebagai segala macam, semuanya. Akan tapi dalam rangka memanfaatkannya, kita lihat, Allah akan melihat siapa di antara manusia ini yang terbaik amalnya. Ya, orang yang sama-sama nandur pari, orang-orang yang sama-sama membuat bata. Siapa yang diantara mereka yang terbaik amalnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah dari bumi ini sebagian harus disedekahkan, sebagian harus dizakatkan. Itu maksud daripada Allah menguji kalian, siapa yang diantara kalian yang terbaik amalnya. Begitu, paham gak? Gitu. Sudah barang tentu ada perselisihan di dalamnya. Ya panjenengan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk sesuap nasi kadang-kadang ngasih apa? Ngasih gelut. ini sudah terjadi. Nah, kita sebagai kaum muslimin harus cerdas, harus bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Karena kita ini sedang diawasi. Ya, kita diawasi oleh Allah. Ingat bahwasanya kita ini diuji oleh Allah dengan apa-apa yang diberikan kepada kita. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Sama-sama sehat, sama-sama makmur. Siapa di antara kalian yang memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah? Kita diuji oleh Allah. Sama-sama punya uang, sama-sama punya duit, diuji oleh Allah. Siapa yang mau sedekah, siapa yang tidak? Sama-sama punya kemampuan, ya. Siapa yang diuji oleh Allah, siapa yang mau menulurkannya, siapa yang kemampuannya untuk diri sendiri. Misalnya seperti itu. Kita semuanya diuji oleh Allah. Ya, bahwasanya ayat-ayat yang tadi kami sampaikan
menunjukkan bahwasanya dengan kehendak Allah lah manusia senantiasa akan berselisih, ya, agar supaya manusia diketahui Allah. Bukan berarti Allah tidak mengetahui sama sekali, ya. Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Agar supaya apa? Agar supaya berjalan. Kenapa sih kalau kita pikir-pikir, kenapa sih Allah menjadikan ada orang kaya dan miskin? Padahal Allah bisa seandainya menjadikan orang itu kaya semua. Gimana betul? Sagana betul? Akan tapi hikmahnya kalau kaya semua sing arep ngodes apa? Gitu. Contohnya seperti itu. Ya? Kenapa sih Allah menjadikan ada orang jahat, orang baik? Kenapa tidak menjadikan semua orang baik semuanya? Ya? Bisa dikatakan baik kalau ada yang jahat. Gini betul? Itu seperti itu. Ini yang harus kita paham. Makanya, ya, seorang ulama Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sya'di rahimahullah berkata terkait ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi, yaitu agar Allah Azza wa Jalla menguji kamu. Dia telah menciptakan apa saja yang di langit dan di bumi, disertai perintahnya dan larangannya. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu, sudah barang tentu Allah memberikan kepada kita. Akan tetapi Allah juga mengikat kita dengan aturan-aturan. Menciptakan hewan seluruhnya halal untuk kalian kecuali yang diharamkan. Sedikit sekali yang diharamkan. Minuman semuanya halal, sedikit sekali yang diharamkan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi sekali lagi, ya, manusia itu diuji. Siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Allah, mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Lalu Dia akan melihat siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Seorang tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, yang dimaksud paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau juga ditanya, hai Abu Ali, apakah yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling sawab? Maka beliau menjawab, sesungguhnya amalan itu jika ikhlas tetapi tidak benar, tidak akan diterima. Kebalikannya, ya, benar tapi orang ikhlas juga tidak akan diterima. Amal yang akan diterima itu jika ikhlas dan benar. Ikhlas itu hanya untuk Allah, benar itu sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pemahaman para sahabat dan ulama semua salaf saleh. Itu, ya. Tidak mungkin kita ini bisa beramal menjadi manusia yang terbaik amalnya kalau tidak memperhatikan ini. Amalan itu bisa dikatakan amal soleh harus memenuhi dua kriteria, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan juga benar sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Seberapa besar kita mengikuti Rasulullah, ya, amalan ikhlas tapi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah tidak akan benar, tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga kalau amalannya benar tapi tidak ikhlas, ya sama, dua-duanya tidak akan diterima. Makanya Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, agar supaya kita diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Agar bisa benar dan ikhlas itu semuanya tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Untuk bisa benar, kita otomatis harus mempelajari mana yang benar, mana yang salah. Itu wajib. Ya. Kalau ada dua perkara, dua permasalahan, dua perselisihan umat kaum muslimin, ya, ketika ada perselisihan, hanya dengan wajib untuk mencari tahu mana yang paling mendekati Quran dan Sunnah.
Itu yang harus kita ikuti. Jangan aku tah melu wong akeh bae. Lah, tidak seperti itu kaum muslimin. Ya. Mana yang lebih mendekati kepada kebenaran, mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran, mana yang lebih sesuai dengan As-Sunnah, itu patokan yang harus diikuti. Ya, bukan melihat yang lain. Karena kita semuanya hidup di dunia sedang diuji oleh Allah. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Ya. Sekali lagi bahwasanya perselisihan ini keniscayaan pasti akan terjadi dan kita akan menghadapinya sampai kita mati. Ya, panjenengan pasti akan menghadapi ini sampai panjenengan mati. Besok lagi anak kita menghadapi seperti itu sampai hari kiamat. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu yang teguh, pasti kita akan terombang-ambing. Makanya ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang benar, kita wajib ya wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai bersatu ya. Karena tidak ada persatuan kecuali dengan kembali kepada agama Allah. Ya, kalau persatuan karena punya kepentingan yang sama, biasanya sedela. Ya, biasanya sebentar. Tapi persatuan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah itu akan langgeng fid dunya wal akhirah. Kalau hanya bersatu karena mungkin punya satu tujuan, persatuannya sedela, sebentar juga paling pada gegoh. Gini betul? Itu. Tapi kalau persatuannya landasannya Quran dan Sunnah, tidak ada pamrih. Tidak ada pamrih. Saya mencintai panjenengan, panjenengan mencintai saudara panjenengan karena Allah. Itu tidak ada pamrih, sehingga langgeng. Itu. Tapi kalau senengnya karena duitnya akeh, ya sedela be bosan ge, ngerduitnya wis langka. Itu. Senengnya karena cantiknya atau karena gagahnya, sedela bae bosan ge, wis ketika sudah usia ya sudah hilang hal-hal tersebut. Makanya persatuan yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah persatuan ya dalam akidah agama Islam. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita bersatu dalam kesatuan yang padu, yang tidak akan pernah pecah. Tapi kalau persatuan yang berdasarkan kepada golongan-golongan, apalagi fanatik dengan golongannya, ini persatuan semu, tidak akan langgeng. Ini dijamin, ya, dijamin. Allah sudah menjelaskan, kemarin juga kami sudah menjelaskan panjang lebar. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, sebagai pembukaan daripada solusi-solusi untuk menghadapi adanya perselisihan di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tahu di dalam beragama, ya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pecahnya persatuan umat Islam. Ini sangat tanggung jawabnya sangat besar di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Dosa besar ketika kita memecah belah umat agama Islam. Makanya kita harus tahu bagaimana kita bersikap ketika menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.